Harun Ar-Rasyid. Nama Harun Ar-Rasyid lekat dengan nama Abu Nawas dalam kisah Alfu Lailah wal Lailah atau kisah 1001 malam. Sosok yang digambarkan sebagai raja glamor yang senang dengan minuman keras. Kisah-kisahnya penuh dengan peristiwa ajaib yang justru mirip dengan kisah-kisah legenda dari Persia atau India. Nama lengkapnya Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur. Dari garis keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada 763 Masehi di Rey, Iran. Ibunya bernama Heizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan dan dinikahi Al-Mahdi. Sang ibu sangat berpengaruh dan berperan besar dalam kepemimpinan Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak belia, Harun Ar-Rasyid ditempa dengan pendidikan Islam dan pemerintahan di lingkungan istana. Sebagai putra mahkota kedua setelah Musa Al-Hadi, sejak kecil hingga remaja, Harun Ar-Rasyid belajar ilmu pemerintahan pada Yahya Al-Barmaki, seorang Persia yang dekat dan banyak membantu kekhalifahan Abbasiyah. Ia begitu dekat dengan para sastrawan, termasuk Abu Nawas. Sekalipun tak sepopuler sastrawan Baghdad lainnya, Abu Nawas tercatat sebagai sastrawan yang pernah mewarnai kehidupan Harun Ar-Rasyid. Namun di balik kecerdasannya dan kesenangannya dengan ilmu pemerintahan dan sastra, sejumlah ulama besar tercatat telah menempa seorang Harun Ar-Rasyid, termasuk Imam Malik. Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar di dunia. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun Ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Harta Yahya senilai 30,87 juta dinar hasil korupsi disita dan dikembalikan ke kas negara. Itu sebabnya muslimin hidup dalam gelimang kesejahteraan. Tercatat di masanya, sedikit orang yang hidup kekurangan. Pada masa itu, sangat sulit mencari orang yang akan menerima zakat, infak, serta sedekah karena tingkat kemakmuran yang merata. Untuk membuktikannya, tak jarang Harun Ar-Rasyid melakukan penyamaran di malam hari untuk menyelidiki secara langsung kondisi masyarakatnya. Upaya-upaya yang dilakukan Harun Ar-Rasyid berhasil mengantarkan Baghdad menjadi kota peradaban paling maju di dunia. Harun Ar-Rasyid wafat di usia 43 tahun. Banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar Muslim ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Ia kerap mengundang para tokoh informal dan profesional ke istana untuk mendiskusikan berbagai masalah. 23 tahun memimpin kaum muslimin, Harun Ar-Rasyid berhasil mengantarkan muslimin pada puncak kemajuannya.
apa yang telah ditorehkan dalam hidupnya menjadi teladan yang mahal bagi dunia. Rahimahullah Harun Ar-Rasyid.